Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 22 April 2024. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Dalam bacaan yang pertama dari Kisah Rasul bab 11 ayat 1-18 digambarkan bagaimana rasul-rasul mengambil kesimpulan kepada bangsa-bangsa lain. Juga Allah menyampaikan firman-Nya. Petrus menegaskan bahwa ia melihat suatu penglihatan, suatu tenda berbentuk kain lebar yang tergantung pada keempat sudutnya, turun dari langit, dan di dalamnya penuh dengan binatang berkaki empat, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Petrus diminta menyembelihnya, tetapi ia tidak mau. Sampai 3 kali itu terjadi, dan akhirnya diambil kesimpulan semuanya tidak ada yang dilarang. Saat itu juga di depan rumah mereka tempat menumpang, ada orang yang meminta agar Rasul pergi ke rumah Kornelius, dan Roh mendorongnya. Akhirnya Kornelius dipermandikan menjadi anak-anak Allah. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1-10, Yesus melanjutkan pembicaraan mengenai gembala. Gembala akan mengiring dombanya pulang kembali ke kandang. Dan Yesus menegaskan, "Akulah pintu ke dalam kandang domba." Setelah domba digiring keluar dan akan kembali lewat pintu yang benar. Yesus menegaskan, "Akulah pintu kepada domba-domba itu. Barang siapa melalui pintu yang adalah Yesus akan selamat." Dan akan membawa domba-domba ke padang rumput yang hijau lewat pintu yang benar. Orang yang lewat pintu akan mempunyai hidup yang kekal dalam segala kelimpahannya. Dengan kata lain, Yesus mengatakan,
akulah pintu yang menuju kepada keselamatan. Saudara-saudaraku terkasih, kedua Injil mau mengatakan siapapun juga akan diselamatkan kalau berjalan melewati pintu yang benar, yang adalah Yesus sendiri. Oleh gembala, domba-domba digiring keluar masuk lewat pintu itu. Itu berarti siapapun juga kalau ingin selamat dan mendapatkan jaminan kehidupan harus melewati pintu itu. Pintu itu kadang sempit, tetapi siapa yang melewatinya akan mendapatkan jaminan hidup abadi tanpa kecuali. Maka pada bacaan yang pertama ditegaskan, siapapun juga asal percaya dan lewat pintu yang benar akan diselamatkan. Oleh karena itu, kuncinya bukan apakah orang Israel atau tidak, tetapi apakah domba-domba lewat pintu yang benar, yang adalah Yesus sendiri. Oleh karena itu, kita boleh bertanya, sebagai gembala, apakah iya kita dengarkan? Sebagai pintu, apakah kita lewati? Dengan kata lain, keselamatan ditentukan oleh siapa yang digembalakan oleh sang gembala lewat pintu yang benar, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus, sang gembala utama. Kita yakini siapapun juga kalau lewat pintu yang benar akan sampai kepada keselamatan. Memang pintu itu menuntut, kadang sulit, kadang berat, kadang perlu perjuangan. Maka perjuangan kita hendaknya kita arahkan kepada sabda dan kehendak Allah lewat Yesus Kristus yang adalah pintu menuju keselamatan. Sehingga kalau kita lewat pintu yang benar ini akan sampai kepada kehidupan yang kekal. Pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah aku selalu lewat pintu yang benar, mengikuti suara sang gembala, dan akhirnya kita sampai kepada kehidupan yang kekal? Mari kita masuki pintu yang benar yang menuju kepada keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau mengutus putra-Mu sebagai gembala, sebagai pintu yang membawa kami kepada keselamatan. Arahkan kami kepada pintu yang benar, bila seringkali kami mencari pintu-pintu yang lain. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah. Bangunkan yang jatuh, dorong yang mandek, dan beri semangat bila kami putus asa. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau membantu mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat sama atau berusahanya Engkau beri keberhasilan, agar akhirnya semua orang mengalami kasih karunia-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita mencapai hidup yang sehat. Terima kasih kepada semua umat yang telah ambil bagian dalam karya gereja dengan caranya masing-masing. Dengan doa-doa, dengan karya, dengan tenaga, dan dengan dana yang pasti membantu gereja di dalam pelayanan. Kita sadari keselamatan ditawarkan kepada semua orang, asalkan mereka lewat pintu yang benar, agar lewat pintu itu dibawa kepada kehidupan yang kekal. Semoga dengan itu kita akan semakin mampu untuk menjadi domba-domba yang setia lewat pintu yang benar menuju kepada kehidupan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Salam dari Madrid, Spanyol.